Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 pemateri 12 yang beranggotakan saya sendiri, Maria Karis Renata dengan NIM 151 dan Aini Sasti Margareta NIM 164, Januaria Faula Wewo 181 dan Vincentia Jena 184. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai tata kelola perusahaan dan peranan auditor. Baik, yang pertama, pengertian dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan korporasi dengan tujuan untuk memperkuat nilai pemegang saham yang mana diantaranya termasuk memastikan kelayakan pembiayaan dalam bisnis. Terdapat 4 penyebab munculnya pembahasan tentang tata kelola perusahaan yang terbaru. Yang pertama, kebangkrutan, kecurangan, dan kesalahpengelolaan. Ini merupakan salah satu alasan utama yang menyebabkan tata kelola perusahaan menjadi sorotan. Kemudian ada pengaruh dari masyarakat, pelanggan, dan media. Ini merupakan meningkatnya permintaan partisipasi pemegang saham dan juga meningkatnya pengaruh dari pemangku kepentingan lainnya seperti para pelanggan dan masyarakat secara umum. Kemudian terdapat globalisasi pasar modal yang merupakan studi empiris menunjukkan bahwa para investor institusional semakin banyak mengambil keputusan investasi berdasarkan apakah perusahaan memenuhi permintaan berdasarkan tata kelola perusahaan. Kemudian terdapat perkembangan dalam teknologi informasi. Ini merupakan enabler utama dari perekonomian yang baru serta konsekuensinya terhadap perkembangan dan pembahasan mengenai tata kelola. Kemudian, sifat dasar dan tata kelola perusahaan. Sifat dasar dan tata kelola perusahaan ini memiliki 4 elemen, yakni mengelola, pengendalian, supervisi, dan transparansi. Dewan direksi menentukan misi, visi, tujuan, dan strategi dari entitas. Tata kelola berkaitan dengan mengelola yang merupakan tanggung jawab dari dewan direksi. Mengelola juga merupakan tanggung jawab dewan direksi untuk merancang dan memonitor pengendalian yang cukup meyakinkan bahwa masing-masing tujuan dapat dipenuhi. Elemen ketiga dari tata kelola adalah supervisi. Supervisi independen atas kinerja dan remunerasi manajemen sangat krusial. Tata kelola juga termasuk transparansi terhadap seluruh pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi. Adapun pemangku kepentingan dari tata kelola perusahaan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tipe hubungan yang berbeda dengan perusahaan dan hak-hak yang ditentukan untuk menerima laporan keuangan. Hak dan hubungan tersebut harus dijelaskan secara ekstensif jika kita ingin memahami setiap klaim dan usaha sistem pelaporan yang dapat menjawab permintaan ini secara memadai. Umumnya, tata kelola perusahaan atau TKP merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan bisnis dengan tujuan untuk memperkuat nilai pemegang saham. Namun, harus diakui bahwa direktur dari suatu bisnis juga perlu memperhitungkan dampak dari keputusannya pada para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada transparansi, seperti yang telah disebutkan pada 4 elemen sebelumnya. Transparansi ini memberikan dukungan utama terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi termasuk beberapa konsep seperti keterbukaan, pelaporan, dan pengungkapan. Dalam lingkungan bisnis, transparansi memerlukan sistem akuntansi yang kompleks. Sistem akuntansi tersebut harus mengizinkan para investor untuk menilai besaran dan tempo dari arus kas di masa depan yang dihasilkan dari bisnis. Mendorong adanya operasi yang efisien dan memaksimalkan hasil, memberikan peringatan dini terkait permasalahan dalam mencapai tujuan perusahaan, dan mengarah pada tindakan perbaikan yang cepat ketika hal-hal menjadi buruk. Selanjutnya, struktur tata kelola perusahaan. Dari sini dapat dilihat, dari gambar di samping dapat dilihat bahwa struktur tata kelola perusahaan itu dibedakan menjadi 2, yang berorientasi pasar dan berorientasi jaringan. Untuk memahami perkembangan terbaru, kita juga harus memahami sejumlah perbedaan di antara struktur tata kelola perusahaan setiap negara. Perbedaan-perbedaan tersebut
disebabkan oleh faktor-faktor seperti kultur, histori, sistem hukum, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, perilaku perusahaan dipengaruhi oleh histori dan kultur dari suatu negara. Perbedaan kultural merupakan faktor yang paling kuat dalam menjelaskan perbedaan secara global dalam tata kelola perusahaan. Terdapat tata kelola perusahaan berorientasi pasar, contohnya di negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran. Negara yang berorientasi pasar cenderung lebih agresif mencari konfrontasi, serta memberlakukan hukum adat atau case law. Selain itu, di situ juga telah digambarkan bahwa terdapat tata kelola perusahaan yang berorientasi jaringan. Contohnya, negara-negara di benua Eropa dan beberapa negara di benua Asia. Negara yang berorientasi jaringan cenderung mencari konsensus daripada konflik dan umumnya memberlakukan hukum perdata. Pada negara-negara Anglo-Saxon atau negara yang berorientasi pasar, saham didistribusikan secara meluas antar individu. Pada negara-negara kontinental atau negara yang berorientasi jaringan, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga lainnya merupakan pemegang saham terbesar. Konsekuensinya, bursa saham memainkan peran lebih penting di negara-negara yang berorientasi pasar. Kemudian dalam struktur tata kelola perusahaan terdapat Dewan Tata Kelola. Perbedaan lainnya di antara struktur tata kelola perusahaan yang berorientasi pasar dan struktur tata kelola perusahaan yang berorientasi jaringan adalah adanya pemisahan dua tingkatan atau two-tier di antara Dewan Manajemen dan Pengawasan di dalam struktur jaringan. Sementara yang berorientasi pasar, Dewan lengkap menggunakan sistem satu tingkatan atau one-tier yang secara formal bertanggung jawab terhadap aktivitas operasi setiap harinya. Kemudian terdapat permintaan atas supervisi versus hak pemegang saham. Berdasarkan kasus kecurangan dan kebangkrutan yang pernah terjadi, dapat diamati pada negara-negara Anglo-Saxon terdapat permintaan atas supervisi dan pengendalian yang lebih kuat. Sementara di negara-negara kontinental seperti Prancis dan Belanda, tampak permintaan atas hak pemegang saham lebih menonjol karena globalisasi pasar modal dan peranan yang lebih aktif dari Dewan Pengawasan. Berdasarkan perkembangan tersebut, di seluruh dunia, Komite Tata Kelola Perusahaan secara khusus telah dibentuk untuk menyiapkan panduan bagi tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, Komite dan Laporan Tata Kelola Perusahaan. Panduan tata kelola perusahaan yang paling terkenal adalah Cadbury Report di Inggris, yaitu yang paling fokus pada aspek-aspek keuangan dari tata kelola perusahaan. Yang kedua adalah Day Report dari Kanada, dan yang ketiga King Report dari Afrika. Kesimpulan menarik yang dapat diambil dari berbagai laporan adalah konvergensi terkait struktur tata kelola perusahaan yang sedang berjalan saat ini. Dengan kata lain, globalisasi pasar keuangan dan investasi perusahaan menemukan yang terbaik dari sejumlah kebijakan dan praktik perusahaan, dan karenanya menjadi perilaku praktik terbaik. Komite dan laporan tata kelola perusahaan dibagi atas dua, yaitu Sarbanes-Oxley ACT tahun 2002 dan Undang-Undang di Uni Eropa. Sarbanes-Oxley ACT 2002. Setelah kegagalan keuangan pada tahun 2001 dan 2002, Kongres USA mengesahkan undang-undang baru untuk mencegah terjadinya bencana di masa depan. Tanggal 31 Juli 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menandatangani undang-undang yang diperjuangkan oleh Senator Sarbanes and Oxley. Sarbanes-Oxley ACT terdiri dari 11 bagian, yakni: yang pertama, Public Company Accounting Oversight Board. Yang kedua, independensi auditor. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan. Yang keempat, perbaikan terkait pengungkapan keuangan. Yang kelima, konflik kepentingan analisis.
Yang keenam, sumber daya dan otoritas komisi. Yang ketujuh, studi dan laporan. Yang ke-8, Corporate and Criminal Fraud Accountability (ACT) tahun 2002. Yang ke-9, penyempurnaan dari sanksi kejahatan kerah putih atau white collar crime. Yang ke-10, SPT pajak atau tax return perusahaan. Yang ke-11, kecurangan dan akuntabilitas perusahaan. Undang-undang di Uni Eropa. Undang-undang di Uni Eropa sebagian merupakan respon terhadap Sarbanes-Oxley ACT tahun 2002. Uni Eropa melakukan modernisasi undang-undang perusahaan dan memperbaiki tata kelola perusahaan di Uni Eropa. Undang-undang perusahaan di Uni Eropa pada tahun 2002, studi komparatif menyimpulkan bahwa Uni Eropa tidak seharusnya mencurahkan waktu dan upayanya untuk pengembangan European Corporate Governance Code. Lebih lanjut, EU Commission Communication Action Plan tahun 2002 menguraikan gagasan-gagasan yang ingin digunakan Commission dalam area ini pada tahun-tahun yang akan datang. Gagasan-gagasan baik dalam tingkat legislatif maupun non-legislatif mengikuti tiga alur utama berikut. Yang pertama, meningkatkan transparansi di antara perusahaan dengan investor. Yang kedua, mendorong keterlibatan pemegang saham dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, memperbaiki kerangka kerja bagi operasi lintas batas perusahaan. Selain itu, rencana kerja atau action plan juga memberikan proses kodifikasi atau sebagian besar arahan yang dinyatakan dalam undang-undang perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai praktek terbaik dari perspektif global. Yang pertama itu pengelolaan praktek terbaik. Elemen penting dari tata kelola yaitu pengelolaan yang menyertakan konsep misi, strategis, dan kesesuaian dalam tujuan sosial. Terkait dengan misi dan strategisnya, tujuan perusahaan adalah untuk terlibat secara bertanggung jawab, efisien dan efektif, serta memberikan keuntungan dalam sebuah bisnis bagi perusahaan. Dari tujuan tersebut akan mengarahkan kepada praktik terbaik manajemen lainnya, yaitu pengakuan terhadap adanya kepentingan sosial. Oleh karena perusahaan-perusahaan tidak bertindak secara independen dari lingkungan masyarakat serta tempat perusahaan tersebut beroperasi, maka tindakan-tindakan yang harus diambil oleh sebuah perusahaan haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan sosial terkait kesejahteraan individu dan kesamaan peluang bagi semuanya. Seperti contoh, perusahaan-perusahaan di dalam industri bahan baku mentah, kita sebut saja perusahaan A, perusahaan A tersebut takut bila kehilangan reputasi dan juga keuntungan sebagai konsekuensinya dalam kepentingan sosial. Karena takut akan konsekuensi tersebut, maka perusahaan A akan mengendalikan resiko reputasi. Berdasarkan dari contoh dan alasan tersebut, praktik terbaik berarti bahwa manajemen harus fokus pada kepentingan dari pemangku kepentingan daripada memberikan fokus secara khusus kepada kepentingan pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua dari
praktik terbaik dari perspektif global, yaitu tanggung jawab dewan. Dewan di sini bertugas mendefinisikan strategi perusahaan, menunjuk pejabat perusahaan yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan, dan juga mengawasi manajemen serta memastikan kualitas informasi yang disajikan kepada pemegang saham dan pasar keuangan melalui laporan keuangan. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap praktek-praktek terbaik. Pengawasan terhadap praktik terbaik ini digunakan untuk mencegah agar para direktur tidak terlalu dipengaruhi oleh manajemen. Direktur merupakan pihak yang independen jika atau apabila tidak memiliki hubungan apapun dan dalam bentuk apapun dengan korporasi maupun manajemen yang akan mempengaruhi kualitas penilaiannya. Pihak-pihak yang diwakili oleh dewan berdasarkan praktik terbaik, dewan mewakili para pemegang saham dan bukan hal lainnya. Untuk penilaian dari direktur sendiri, dewan memiliki tanggung jawab khusus untuk merancang serta menyetujui hal-hal yang diterima secara global mengenai praktek terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komite audit. Komite audit secara terpisah merupakan pernyataan lainnya dari praktek terbaik. Komite audit dituntut untuk melakukan pertemuan dengan auditor-auditor internal maupun auditor-auditor eksternal dan mereview laporan keuangan sebelum nantinya akan diterbitkan ke publik serta mengambil tindakan untuk mengendalikan manajemen dalam situasi-situasi tertentu. Komite audit biasanya merupakan fokus utama terhadap saran-saran untuk perbaikan proses dan juga fokus terkait kegagalan terbaru. Komite audit sendiri harus memusatkan fokus mereka terhadap laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan juga manajemen risiko. Komite audit harus mempertahankan anggaran dasar dan secara rutin menilai kinerja berdasarkan anggaran dasar tersebut. Dan selanjutnya, yang terakhir dari praktek terbaik dari perspektif global, yaitu praktik terbaik transparansi. Elemen-elemen transparansi mencakup pengungkapan informasi yang reliable, memadai, dan juga relevan mengenai aktivitas pengambilan keputusan secara tepat waktu pada laporan keuangan tahunan dan konsolidasian akan mencatat kesuksesan dari tahun keuangan sebelumnya. Laporan keuangannya juga harus menunjukkan atau memuat informasi yang dapat menunjukkan perkembangan perusahaan di masa depan sehingga membantu
menciptakan dasar bagi keputusan investasi. Para investor menginginkan informasi dari perusahaan atau informasi mengenai perusahaan yang jelas, reliable, dan dapat diperbandingkan secara internasional. Informasi-informasi tersebut harus memenuhi kebutuhan sebagai berikut. Kebutuhan yang pertama yaitu pengungkapan terkait tata kelola perusahaan. Para pemangku kepentingan memerlukan pelaporan atas informasi keuangan dan non-keuangan yang reliable dan juga relevan. Kebutuhan keduanya adalah pengantar dari model pelaporan dari bisnis yang baru. Modernisasi dari model pelaporan bisnis terbaru merupakan permasalahan praktik terbaik lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tata kelola perusahaan dan peranan auditor. Peranan utama auditor eksternal adalah untuk memberikan asuransi mengenai informasi keuangan dan non-keuangan, laporan pengendalian internal, laporan tata kelola perusahaan. Menurut Cadbury Report, akuntan perlu diikutsertakan untuk mereview kebenaran pernyataan manajemen terkait kepatuhan terhadap panduan praktik terbaik. Sama seperti sebelumnya, auditor perusahaan diwajibkan mereview laporan terkait kepatuhan sebelum publikasi. Namun hanya sejauh yang berkaitan dengan ketentuan praktik terbaik. Ada beberapa hal yang perlu direview seperti 1. Direktur harus menjelaskan di dalam laporan tahunannya terkait tanggung jawabnya untuk mempersiapkan akun-akun dan laporan tahunannya. Yang kedua, Dewan seharusnya melakukan review terkait efektivitas sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal perusahaan setidaknya secara tahunan. Yang ketiga, Dewan harus membentuk komite audit yang setidaknya terdiri dari 3 orang direktur non-eksekutif yang independen atau kasus perusahaan yang lebih kecil. Komite audit terdiri dari 2 orang direktur non-eksekutif yang independen. Yang keempat, Dewan seharusnya merasa puas karena setidaknya salah satu anggota komite audit memiliki pengalaman di bidang keuangan yang terbaru dan relevan. Yang kelima, peran dan tanggung jawab utama komite audit harus dijabarkan dalam bentuk kerangka secara tertulis. Yang keenam, kerangka acuan komite audit seharusnya tersedia, termasuk peranan dan otoritasnya yang didelegasikan ke Dewan. Yang ketujuh, ketika diminta oleh Dewan, komite audit harus memberikan anjuran mengenai apakah akun-akun dan laporan tahunan secara keseluruhan dianggap wajar, seimbang, dan dipahami, serta memberikan informasi yang diperlukan bagi pemegang saham untuk menilai kinerja, model bisnis, dan strategi perusahaan. Yang ke-8, komite audit harus mereview rencana agar staf perusahaan dapat melaporkan kekhawatiran secara rahasia mengenai kemungkinan ketidaksesuaian dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan atau hal lainnya. Yang 9, komite audit seharusnya mengawasi dan mereview efektivitas atas aktivitas audit internal ketika tidak terdapat fungsi audit internal. Maka komite audit setiap tahunnya harus mempertimbangkan apakah ada kebutuhan terhadap fungsi audit internal dan memberikan rekomendasi ke Dewan. Dan sejumlah alasan mengenai tidak adanya fungsi tersebut harus dijelaskan di bagian yang relevan dari laporan tahunan tersebut. Dan yang terakhir, komite audit seharusnya memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi terkait penunjukan kembali dan pemberhentian auditor eksternal.
Selanjutnya, ada profesi audit dan tata kelola perusahaan. Profesi audit tidak hanya memainkan peranan penting di dalam tata kelola perusahaan, tetapi juga dituntut untuk mengelola struktur tata kelola perusahaannya. Skandal pelaporan keuangan dan runtuhnya Arthur Andersen mendorong beberapa regulator dan lembaga profesional untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaru. Ada beberapa tugas-tugas Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB, diantaranya yaitu mendata kantor akuntan publik yang menyusun laporan audit bagi para emiten, menetapkan atau mengadopsi peraturan terkait pengauditan, pengendalian kualitas, etika, independensi, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyusunan laporan audit. Menetapkan standar pengendalian kualitas. Standar pengendalian kualitas dapat menyertakan sejumlah peraturan yang mewajibkan adanya pengawasan terhadap etika dan independensi profesional. Beberapa ukuran dan regulasi yang berkaitan dengan seluruh statutory auditor dan kantor akuntan publik. A. Kurikulum pendidikan para auditor perlu menyertakan pengetahuan mengenai International Accounting Standard atau IAS dan International Auditing Standard atau ISA. B. Kepemilikan dan manajemen dari kantor akuntan publik akan dibuka bagi statutory auditor dari seluruh negara anggota. C. Auditor dan kantor akuntan publik yang berada di seluruh negara anggota harus terdaftar di Uni Eropa. Yang D. Prinsip-prinsip dasar dari etika profesional dan independensi auditor didefinisikan sangat erat dengan etika dari IFAC. E. Negara anggota akan menetapkan sejumlah peraturan terkait imbalan jasa audit untuk memastikan kualitas audit dan mencegah lowballing. F. Auditor perlu menggunakan International Auditing Standards untuk seluruh statutory audit di Uni Eropa. Setelah standar-standar tersebut mendapatkan dukungan berdasarkan prosedur-prosedur yang berlaku di Uni Eropa. Dan yang terakhir, negara anggota diwajibkan untuk mengenal sistem investigasi dan tindakan mendisiplinkan yang efektif. Ukuran-ukuran yang berlaku untuk statutory auditor dan kantor akuntan publik dari perusahaan-perusahaan kepentingan publik. Ketentuan di dalam regulasi yang dapat digunakan terutama bagi para auditor dari perusahaan-perusahaan kepentingan publik yang secara luas didefinisikan sebagai perusahaan, bank, atau perusahaan asuransi yang terdaftar adalah pengantar laporan terkait transparansi setiap tahunnya, rotasi auditor, review kualitas audit setiap 3 tahun sekali. Persyaratan agar auditor dapat dipilih oleh komite audit dan laporan yang diajukan auditor ke komite audit terkait permasalahan audit yang utama atau khususnya beberapa kelemahan penting dari sistem pengendalian internal, serta pembahasan yang dilakukan bersama komite mengenai setiap ancaman atas independensi auditor dan konfirmasi secara tertulis kepada komite audit mengenai independensinya tersebut. Kemudian, untuk kasus yang akan kelompok kami angkat adalah kasus mengenai gagal bayar Jiwasraya. Kasus gagal bayar Jiwasraya Industri Keuangan Nasional sempat dihebohkan dengan kasus gagal bayar perusahaan asuransi plat merah PT Jiwasraya, yang merupakan perusahaan asuransi BUMN bidang asuransi terbesar. Kejaksaan Agung mengungkapkan potensi kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero bisa mencapai 17 triliun dan besaran nilai yang sesungguhnya sedang dihitung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Nilai tersebut berasal dari penelaahan berkas selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Gagal bayar asuransi Jiwasraya sebenarnya terjadi pada salah satu produk unggulannya yang bernama JS Saving Plan. JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis, JS Saving Plan merupakan investasi non-audit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. JS Saving Plan menawarkan jaminan return yang sangat tinggi dengan periode pencairan setiap tahun.
Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat itu besarnya di kisaran 5-7%. Tercatat pada 17.000 pemegang polis CF Saving Plan. Adapun total pemegang polis Jiwasraya secara keseluruhan termasuk pemegang polis produk lainnya mencapai 7 juta pemegang polis. Beberapa dugaan penyebab gagal bayar Jiwasraya diantaranya produk-produk yang merugi, negatif spread dan underpricing, harga kemurahan, kinerja pengolahan aset yang rendah, kualitas aset investasi dan non-investasi yang kurang liquid, sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, sistem informasi yang tidak andal, kantor cabang yang tidak produktif, biaya operasional yang tidak efisien, akses pemodelan yang terbatas, kurangnya inovasi di bidang produk dan layanan, kualitas SDM asuransi yang terbatas, budaya kerja yang kurang profesional, sarana dan prasarana kerja yang belum modern. Sangat disayangkan, dengan perjalanan sejarah korporasi yang panjang dan sudah menjadi aset negara, Jiwasraya harus ambruk tak berdaya hanya karena tata kelola perusahaan tidak dijalankan dengan benar. Dampak dari gagal bayar Jiwasraya bisa mempengaruhi industri keuangan yang sangat besar, khususnya di industri perasuransian. Kasus ini menjadi warning kepada pelaku bisnis perasuransian agar konsisten menjalankan regulasi jasa keuangan. Saat ini, regulator keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bobroknya tata kelola PT Jiwasraya yang terindikasi dari seperti tidak adanya direksi yang membidangi kepatuhan. Hal ini melanggar POJK nomor 73 tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, yang mana dalam pasal 7 dan pasal 8 terdapat ketentuan untuk perusahaan perasuransian harus menunjuk satu posisi direktur kepatuhan dalam jajaran direksi. Apabila tidak mampu menghadirkan direktur kepatuhan, maka perusahaan perasuransian dapat menunjuk anggota direksi lain kecuali yang membawakan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. Dalam POJK nomor 73 POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar dalam membangun kondisi perekonomian yang sehat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik terkait erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian di suatu negara. Pesatnya perkembangan industri perasuransian harus didukung dengan iklim yang kondusif. Dalam rangka menunjang pencapaian iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat, maka penting bagi industri perasuransian untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. Apabila penerapan tata kelola perusahaan perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan dengan efektif. Apabila asuransi Jiwasraya sebelumnya sudah konsisten menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada, maka kecil kemungkinan terjadi kasus gagal bayar yang nilainya sangat besar ini. Dampak gagal bayar Jiwasraya disinyalir berdampak masif dan sistematik. Bagi pelaku bisnis atau seluruh stakeholder jasa keuangan, kasus Jiwasraya ini menjadi peringatan serius tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.